Kembali lagi di YouTube channel aku, Isaura. Kenalin, nama aku adalah Isaura Maya Asmita Silaban. Aku mahasiswi Universitas Negeri Medan. Aku adalah mahasiswi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di Prodi Pendidikan Matematika. Di video kali ini, aku akan menjelaskan tentang konversi satuan dan bagian-bagiannya. Ini merupakan tugas dari mata kuliah Fisika Umum. Sebagai dosen pengampunya adalah Bapak Budiman Nasution. Mari ikuti video aku untuk mendapatkan pelajaran tentang konversi satuan. Check it out! Konversi satuan. Konversi satuan secara umum berarti mengubah nilai suatu sistem satuan ke nilai satuan lain. Konversi satuan umumnya tidak pernah mengubah nilai dari suatu besaran. Konversi satuan dapat dilakukan dengan sistem satuan yang sama maupun dalam sistem satuan yang berbeda. Pengubahan satuan dapat menggunakan faktor konversi atau tangga konversi. Faktor konversi digunakan untuk mengubah satuan dari sebuah besaran tanpa mengubah nilainya. Metode terdiri dari pecahan di mana penyebut sama dengan pembilang, tetapi dalam satuan yang berbeda. Karena karakteristik identitas perkalian, maka nilai besaran tidak akan berubah selama dikalikan dengan 1. Maka, jika pecahan pembilang dan penyebutnya sama, maka pecahannya sama dengan 1. Selama pembilang dan penyebutnya ekivalen, maka nilai besaran akan tetap. Kita ambil contoh yang menggunakan metode faktor konversi. Misalnya, kita mempunyai nilai satuan itu dalam bentuk kilometer per sekon, yang akan kita ubah ke dalam bentuk meter per sekon. Kita terlebih dahulu mengubah pembilangnya. Pembilangnya dalam bentuk kilometer yang akan diubah ke meter. Kilometer ke meter itu kali 1000, sehingga 5 kali 1000 sama dengan 5000 meter. Sedangkan per sekonnya, yang sebagai penyebutnya kita kalikan dengan 1 kilometer, sehingga per sekon. Sehingga hasilnya adalah 5000 meter per sekon. Macam-macam satuan. Konversi satuan memiliki beberapa macam-macam. Itu disebabkan karena mengkonversi suatu bentuk ke bentuk yang lain sangatlah penting di dalam ilmu fisika. Karena di dalam ilmu fisika diperlukan perhitungan dan pengukuran yang memerlukan satuan yang tepat dan akurat. Kali ini saya mengambil 5 bentuk-bentuk satuan. Yang pertama yaitu satuan panjang, yang kedua itu satuan massa, yang ketiga itu satuan waktu, yang keempat satuan luas, yang kelima satuan volume. Konversi satuan panjang. Konversi satuan panjang adalah mengubah suatu bentuk satuan panjang ke satuan panjang lainnya, mulai dari satuan yang memiliki nilai terpanjang hingga terpendek. Satuan panjang dalam satuan internasional adalah meter. Nah, ini adalah tangga konversi. Dalam satuan panjang, setiap turun satu tangga itu dikali dengan 10. Sebaliknya, setiap naik satu tangga itu dibagi dengan 10. Misalnya, kilometer ke dekameter itu kali 100 karena dia turun 2 tangga. Dari milimeter ke desimeter itu dibagi 100 juga karena dia naik 2 tangga. Nah, yang di samping ini nih adalah tambahan dari satuan panjang yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya yang pertama adalah 1 inci sama dengan 2,54 cm, 1 mil sama dengan 1,6093 km, 1 mil sama dengan 1760 yards, 1 foot sama dengan 12 inci, 1 foot sama dengan 0,3048 meter, 1 yard sama dengan 3 feet, 1 yard sama dengan 0,9144 meter. Kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, 15 meter akan kita ubah ke dalam milimeter. Meter ke milimeter itu turun 3 tangga, sehingga kali 1000. Maka hasilnya adalah 15.000 mm. Yang kedua, 350 mm akan kita ubah ke dalam meter. Milimeter ke meter itu naik 3 tangga, sehingga bagi 1000. Sehingga menjadi 350 dibagi 1000 sama dengan 0,35 meter. Yang ketiga, 7 km kita kurangkan dengan 4 dekameter, yang akhirnya nanti akan membentuk satuan dalam bentuk meter. Pertama, kita operasikan dulu yang 7 km. Kilometer ke meter itu turun 3 tangga sehingga kali 1000 menjadi 7000 meter. Sedangkan 4 dekameter turun 1 tangga sehingga menjadi 40 meter. Kita kurangkan keduanya menjadi 6960 meter. Nomor
1800 cm tambah 530 meter sama dengan titik-titik desimeter. Sama halnya seperti nomor 3, kita ubah dulu cm ke bentuk desimeter, itu dibagi 10, lalu meter ke desimeter itu dikali 10, sehingga hasilnya adalah 5480 desimeter. Contoh soal cerita. Yang pertama, Bu Tina memiliki tanaman hias setinggi 14 desimeter. Pada saat merapikan tanaman tersebut, Bu Tina memotong bagian atas tanaman tersebut sehingga tingginya berkurang 24 cm. Setelah beberapa hari, tanaman tersebut tingginya bertambah 20 mm. Tinggi tanaman hias Bu Tina sekarang adalah titik-titik centimeter. Berarti semua operasi dari satuan ini kita ubah ke centimeter. Tadi Ibu Tina memiliki 14 desimeter tanaman hias, tingginya 14 desimeter. Lalu kita kurangkan dengan 24 cm karena Ibu Tina memotongnya. Lalu kita tambah lagi 20 mm karena beberapa hari tanaman Ibu Tina bertambah tinggi. Sehingga 14 desimeter sama dengan 140 cm dikurang 24 cm ditambah 2 cm sama dengan 118 cm. Yang kedua, Diana mempunyai pita sepanjang 245 cm. Diana membeli lagi sepanjang 3,5 meter. Jika pita tersebut digunakan 19 desimeter, set pita Diana titik-titik centimeter. Jawabannya adalah si Diana mempunyai 245 cm pita. Lalu ia membeli lagi 3,5 meter. Lalu si Diana menggunakan 19 desimeter pita tersebut. Sehingga 245 cm ditambah 3,5 meter dikurang 19 desimeter. Kita ubah seluruh bentuk satuan ini ke dalam satuan centimeter. Sehingga hasilnya adalah 405 cm. Yang ketiga, dalam sebuah kejuaraan trilomba, jenis lomba yaitu jalan cepat sepanjang 1250 meter, bersepeda sepanjang 5,2 km, dan lari sepanjang 22 hektometer. Jarak keseluruhan dalam trilomba tersebut adalah titik-titik meter. 1250 meter ditambah 5,2 km ditambah 22 hektometer sama dengan 1250 meter ditambah 5200 meter ditambah 2200 meter, hasilnya adalah 8650 meter. Konversi satuan massa. Konversi satuan massa adalah mengubah suatu bentuk satuan massa ke satuan massa lainnya. Satuan massa dalam satuan internasional adalah kilogram. Meskipun sering dikatakan sama dengan berat, tetapi sebenarnya satuan massa berbeda dengan berat. Memang satuan massa sering digunakan untuk mengukur berat. Namun, bedanya jika satuan massa nilainya tidak akan pernah berubah, sementara berat dapat berubah nilainya karena dapat dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Ini adalah tangga konversi satuan massa. Mulai dari kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, centigram, miligram. Kalau satuan massa, setiap turun satu tangga itu dikali 10. Baliknya, setiap naik satu tangga itu dibagi 10. Ini adalah contoh-contoh satuan massa dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya 1 ton sama dengan 1000 kg, 1 ton sama dengan 10 kintal, 1 kintal sama dengan 100 kg, 1 kilogram sama dengan 1000 gram, 1 kilogram sama dengan 2 pon, 1 pon sama dengan 5 ons, 1 hektogram sama dengan 1 ons, 1 ons sama dengan 100 gram. Contoh soalnya. Nomor 1 itu 48 kg akan kita konversikan ke dalam gram. Kilogram ke gram itu turun 3 tangga, sehingga kali 1000. Menjadi 48 kali 1000 sama dengan 48.000 gram. Yang kedua itu 18.000 miligram akan kita ubah ke dalam gram. Miligram ke gram itu naik 3 tangga, sehingga dibagi 1000. 18.000 dibagi 1000 sama dengan 18. Yang ketiga, 1,5 ons akan kita ubah ke dalam gram. Tadi 1 ons itu 100 gram, sehingga 1,5 kita kalikan dengan 100, hasilnya menjadi 150 gram. Yang keempat, 3 ton tambah 80 ons tambah 17.000 gram, kita konversikan seluruh satuan ini ke dalam bentuk kilogram. Ton ke kilogram itu 1 ton sama dengan 1000 kg, berarti 3 ton sama dengan 3000 kg. Lalu kita tambahkan dengan 80 ons, kita ubah ke kilogram itu dibagi 10 sehingga menjadi 8 kg. Lalu 17.000 gram kita ubah ke kilogram, itu turun 3 tangga menjadi 17.000 naik 3 tangga menjadi 17.000 dibagi 1000 sehingga menjadi 17 kg. Lalu kita jumlahkan seluruh satuan ini, hasilnya adalah 3025 kg. Contoh soal cerita. Ayah
Ayah membeli beras sebanyak 10 karung yang beratnya masing-masing 100 kg. Kemudian, ayah memberikan 5 kuintal beras kepada nenek. Berapa kilogram sisa beras yang dimiliki ayah sekarang? Awalnya jumlah karung yang dimiliki ayah itu 10 karung. Yang berat satu karungnya itu 100 kg. Lalu, berat seluruh beras ayah menjadi 1000 kg, karena 10 kali 100. Lalu, ayah memberikan kepada nenek 5 kuintal, atau setara dengan 500 kg. Jadi, sisa beras ayah adalah 1000 kg dikurang 500 kg adalah 500 kg. Yang kedua, ibu pergi ke pasar membeli 10 kg beras dan 20 tepung terigu. Kemudian, ibu juga membeli 10 pon kacang tanah. Ketika pulang, kantong beras ibu bocor hingga berkurang 500 gram. Berapa kilogram berat belanjaan ibu yang tersisa? Berat beras ibu yang awalnya 10 kg, yang terdiri dari tepung terigu 20 ons, kita konversi ke kilogram menjadi 2 kg. Kacang tanah 10 pon, kita konversi ke kilogram menjadi 5 kg. Berat beras yang bocor ada 500 gram, kita konversi ke kilogram menjadi 0,5 kg. Lalu hingga berat belanjaan ibu sekarang, kita operasikan seluruh satuan. 10 kg dikurang 0,5 kg tambah 2 kg tambah 5 kg. Hasilnya adalah 16,5. 3. Konversi satuan waktu. Konversi satuan waktu adalah mengubah suatu bentuk satuan waktu ke satuan waktu lainnya, dari mulai nilai terkecil hingga terbesar. Begitu juga sebaliknya. Satuan waktu dalam satuan internasional adalah sekon. Ini adalah macam-macam satuan waktu. Satu hari itu ada 24 jam. 1 jam ada 60 menit. 1 menit ada 60 sekon. 1 sekon itu dibagikan 1 bagi 60 menit. 1 menit sama dengan 1 per 60 jam. 1 jam sama dengan 3.600 detik. 1 hari sama dengan 86.400 detik. 1 dekade sama dengan 10 tahun. 1 abad sama dengan 10 dekade. 1 milenium sama dengan 100 dekade. Lalu 1 milenium sama dengan 1000 tahun. 1 abad sama dengan 100 tahun. 1 dasawarsa sama dengan 10 tahun. 1 windu sama dengan 8 tahun. 1 lustrum sama dengan 5 tahun. 1 tahun sama dengan 365 hari. 1 tahun kabisat sama dengan 365 hari atau 4 tahun sekali. 1 tahun sama dengan 12 bulan. 1 semester sama dengan 6 bulan. 1 caturwulan sama dengan 4 bulan. 1 triwulan sama dengan 3 bulan. 1 tahun sama dengan 52 minggu. 1 bulan sama dengan kurang lebih 4 minggu atau 30 hari. 1 minggu sama dengan 7 hari. Kita masuk ke contoh soal cerita. Yang pertama, Bani mengerjakan PR pada pukul 10 WIB. Bani mengerjakan PR hingga selesai selama 1 jam 30 menit. Pukul berapa Bani selesai mengerjakan PR? Rumusnya adalah waktu selesai sama dengan waktu mulai tambah lama waktu. Bani memulainya pada pukul 10 WIB. Lalu, ia mengerjakan tugas tersebut selama 1 jam 30 menit. Kita jumlahkan 10 tambah 1 30 menjadi 11.30. Sehingga Bani selesai mengerjakan PR 11.30 WIB. Yang kedua, Lia dapat menyelesaikan soal ulangan matematika dalam waktu 45 menit 15 detik. Sedangkan Parjo hanya mampu menyelesaikan pengulangan matematikanya dalam waktu 55 menit 30 detik. Berapakah selisih waktu antara Lia dan Parjo dalam menyelesaikan pengulangan matematika? Rumusnya adalah selisih waktu sama dengan waktu terlama kurang waktu tercepat. Yang paling lama mengerjakan itu adalah Parjo. Yang paling cepat adalah Lia, sehingga waktu Parjo dikurang waktu Lia. Waktu Parjo 55 menit 30 detik dikurang waktu Lia 45 menit 15 detik. Jadi selisih waktunya adalah 10 menit 15 detik. Yang ketiga, pada tahun 2020 usia kakek adalah 8 windu. Pada tahun berapakah kakek dilahirkan? Usia kakek kita kalikan 8 kali 8 sama dengan 64 tahun. 8 windu berarti 1 tahun sama dengan 8 windu. Ya, 64 tahun. Tahun lahir kakek sama dengan 2020 dikurang usia kakek, yaitu 1956, sehingga kakek lahir pada tahun 1956. Yang keempat, konversi satuan luas. Konversi satuan luas adalah cara mengubah sebuah satuan bentuk satuan luas yang paling besar ke nilai satuan terkecil. Sehingga meski hampir sama dengan satuan panjang, namun satuan luas dibedakan dengan kata persegi untuk menyebutkan sebuah satuan luas. Satuan luas dalam satuan internasional adalah meter persegi. Ini adalah konversi tanggal satuan luas. Dimulai dari kilometer persegi, hektar atau hektometer persegi, dekameter persegi atau ar. Lalu meter persegi, desimeter persegi, sentimeter persegi, milimeter persegi. Berbeda dengan satuan panjang, jika satuan luas itu naik 1 tangga dibagi 100 dan turun 1 tangga dikali 100. Mengapa demikian? Karena turunan dari luas itu sendiri adalah panjang kali lebar. Sehingga kalau meter dikali meter itu menghasilkan meter kuadrat. Lalu ini adalah
satuan-satuan luas dalam kehidupan sehari-hari. 1 hektar sama dengan 10.000 meter persegi. 1 ar atau dekameter kuadrat sama dengan 100 meter kuadrat. 1 centiare sama dengan 1 meter kuadrat. Contoh soal. 2 kilometer persegi akan kita konversikan ke dalam meter persegi. Kilometer persegi ke meter persegi itu turun 2 tangga, sehingga dikali 1 juta. 2 kali 1 juta sama dengan 2 juta meter persegi. Yang kedua, 14 juta milimeter persegi akan kita konversikan ke dalam meter persegi. Milimeter persegi ke meter persegi itu naik 2 tingkat, sehingga dibagi 1 juta. 14 juta dibagi 1 juta sama dengan 14 meter persegi. Lalu yang ketiga, 0,04 hektar tambah 10 ar sama dengan titik-titik desimeter persegi. Hektar ke desimeter persegi itu dikali 1 juta, sehingga 40.000. Ditambah 10 ar kita konversikan ke dalam desimeter persegi, itu dikali 10.000 sehingga 100.000. Kita jumlahkan keduanya menjadi 140.000 desimeter persegi. Contoh soal ceritanya. Yang pertama, Pak Sofian memiliki 3 petak tanah yang luasnya masing-masing 0,5 hektar, 35 dekameter persegi, dan 15 ar. Luas tanah Pak Sofian titik-titik meter persegi. Kita operasikan seluruh satuan. 0,5 hektar kita kalikan dengan 10.000, 35 dekameter persegi kita kalikan dengan 100, lalu 15 ar kita kalikan dengan 100. Hasilnya adalah 5.000 ditambah 3.500 ditambah 1.500 sama dengan 10.000 meter persegi. Yang kedua, Pak Yudi memiliki tanah seluas 3,2 hektar. Tanah tersebut dijual seluas 940 meter persegi. Sisa tanah Pak Yudi titik-titik meter persegi. 3,2 hektar kita konversikan ke dalam meter persegi, itu dikali 10.000 sehingga menjadi 320.000 meter persegi dikurang 940 meter persegi, sehingga menghasilkan 31.060 meter persegi. Itu adalah konversi satuan volume. Konversi satuan volume hampir sama dengan satuan luas persegi, hanya saja satuan volume ditandai dengan meter kubik. Satuan volume dalam satuan internasional adalah meter kubik. Volume adalah hasil turunan dari panjang kali lebar kali tinggi. Karena panjang kali lebar kali tinggi memiliki satuan meter, sehingga jika dikalikan ketiganya menjadi meter kubik. Satuan volume itu menyatakan ukuran berbagai macam isi, seperti kapasitas air, minyak, dan volume benda. Ini adalah konversi tangga satuan volume. Berbeda dengan satuan luas dan panjang, jika satuan volume itu setiap naik 1 tangga itu dibagi dengan 1.000, sebaliknya setiap turun 1 tangga itu dikali 1.000. Lalu ini adalah konversi tangga dari satuan volume benda cair. Berbeda dengan kilometer kubik. Kalau kiloliter itu setiap turun 1 tangga dikali 10, setiap naik 1 tangga dibagi 10. Ini merupakan contoh satuan volume dalam kehidupan sehari-hari. 1 meter kubik sama dengan 1.000 liter. 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter. 1 liter sama dengan 1.000 cm kubik atau 1.000 cc. 1 barel sama dengan 158,99 liter. 1 galon sama dengan 4,5461 liter. Contoh soal. Yang pertama, 2,5 liter akan kita konversikan ke dalam mililiter. 1 liter itu sama dengan 1.000 mililiter, sehingga 2,5 kali 1.000 mililiter itu sama dengan 2.500 mililiter. Yang kedua, 15.000 meter kubik sama dengan titik-titik hektometer kubik. 1 meter kubik itu sama dengan 1 juta hektometer kubik, sehingga kita bagikan 15.000 bagi 1 juta sama dengan 0,015 hektometer kubik. Contoh soal ya, contoh soal ceritanya. Ayah mengisi bak penampungan air sebanyak 0,75 meter kubik. Air tersebut digunakan untuk keperluan selama seminggu sebanyak 135 desimeter kubik. Sisa air yang masih ada dalam penampungan adalah titik-titik liter. Kita konversikan kedua bentuk satuan tersebut ke dalam liter. Awalnya air dalam bak itu 0,75 meter kubik. Kita kalikan 1.000 ke 1.000, karena 1 meter kubik itu setara dengan 1.000 liter atau 1.000 desimeter kubik, sehingga menjadi 750 liter. Lalu air digunakan sebanyak 135 desimeter kubik atau setara dengan 135 liter. Maka kita kurangkan 750 kurang 135 sama dengan 615 liter. Konversi satuan juga dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu
dimensi, yaitu satuan dalam dimensi tunggal dan satuan dalam dimensi jamak. Apa sih konversi satuan dalam dimensi tunggal itu? Konversi satuan dalam dimensi tunggal, yang dimana semua besaran pokok memiliki satuan dimensi tunggal. Pada umumnya, konversi yang dilakukan berdasarkan awalan atau prefiks yang telah berlaku secara internasional. Besaran pokok yang memiliki beberapa skala satuan adalah besaran pokok suhu. Suhu memiliki satuan Celcius, Kelvin, Reaumur, dan Fahrenheit. Masing-masing satuan ini memiliki skala yang berbeda-beda. Untuk konversi antar satuan suhu dapat digunakan tabel berikut. Jika kita lihat pada tabel ini, Celsius dilambangkan dengan C, huruf besar, Reaumur dilambangkan dengan R, Kelvin dilambangkan dengan K, Fahrenheit dilambangkan dengan S. Kalau kita mengubahnya ke Kelvin, itu dikurang 273, dan jika kita ubah ke dalam Fahrenheit, itu kita kurangkan dengan 32. Sehingga mendapat perbandingan 5:4:5:9. Contoh konversi satuan suhu, misalnya suhu ruangan saat ini adalah 30 derajat Celcius. Maka untuk menyatakan suhu ini dalam Fahrenheit dapat dikonversi dengan cara sebagai berikut. C/5 sama dengan S kurang 32/9. Dari mana 5 tersebut? C itu memiliki perbandingan 5, lalu Fahrenheit itu S kurang 32/9. Menjadi kita pindahkan kedua ruas. S kurang 32 sama dengan 9C/5. Dari mana 9C itu? 9 kali C. Lalu S kurang 32 sama dengan 9 kali 30. Dari mana 30 itu? Nilai suhu ruangan tersebut adalah 30 derajat Celcius, sehingga dikalikan dengan 30. Lalu kita bagikan dengan 5. S kurang 32 sama dengan 45. Sehingga kita pindahkan 3-32-nya ke ruas kanan menjadi tambah 32, menjadi nilai Fahrenheit-nya adalah 77 derajat Fahrenheit. Berikut ini adalah tabel prefiks yang berlaku secara internasional. Bisa teman-teman lihat sendiri. Yang kedua, konversi satuan dalam dimensi jamak. Dalam fisika, ada banyak besaran yang memiliki satuan lebih dari satu fase atau kata. Hal ini karena lebih banyak besaran turunan daripada besaran pokok. Proses konversi satuan pada satuan berdimensi jamak atau yang terdiri dari beberapa satuan besaran pokok dapat dilakukan dengan mengkonversi setiap satuan penyusunnya. Sebagai contoh, jika kelajuan mobil 72 km/jam ingin kita konversikan dalam meter per sekon, maka langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. 72 km/jam, kilometer ke meter itu kali 1000, jam ke sekon itu kali 3600, sehingga 72 kali 1000 per 3600 menghasilkan 20 meter per sekon. Beberapa besaran menggunakan nama orang untuk menggantikan satuan aslinya. Misalkan, satuan muatan ampere sekon digantikan dengan satuan kolom. Satuan gaya atau kilogram per meter per sekon kuadrat itu kita gantikan dengan satuan Newton. Latihan soal. Konversi dengan satuan mudah. Misalnya 12 meter, kita konversikan ke dalam milimeter, yaitu 12 kali 1000 sama dengan 12.000 milimeter. Yang kedua, konversi satuan sedang. Sebuah kipas angin berputar dengan frekuensi sudut 120 rad per meter atau RPM. Frekuensi kipas angin jika dinyatakan dalam rad per sekon adalah 120 RPM atau 120 putaran per menit. Itu sama dengan 122 pi rad per 60 detik. Lalu hasilnya adalah 4 pi rad per sekon. Yang ketiga, konversi satuan sukat. Gaya F yang dialami oleh muatan Q yang bergerak di medan magnet B dengan kecepatan V adalah F sama dengan Q kali V kali B. Berdasarkan persamaan ini, satuan dari medan magnet adalah F atau gaya sama dengan Q atau kolom kali V kali B. B sama dengan F per QV. Sama dengan kita masukkan nilai satuannya. Gaya memiliki satuan kilogram meter per sekon kuadrat. Lalu Q memiliki satuan ampere sekon. Lalu V memiliki satuan meter per sekon. Lalu kita matikan yang sama. Meter ke meter itu mati. Sekon ke enggak. Hanya meter saja yang mati. Lalu tinggal kilogram per ampere sekon kuadrat. Untuk menambah pengetahuan kita terkait satuan yang lainnya, berikut ini saya berikan tabel tambahan mengenai konversi satuan yang telah kita kenal di atas menuju satuan yang lain. Yaitu 1 inci sama dengan 25,4 mm,
1 feet sama dengan 0,3048 meter. 1 mil atau 5.280 feet sama dengan 1,6093 meter. 1 mil laut sama dengan 6.080 feet sama dengan 1,852 kilometer. 1 mikron sama dengan 0,00001 meter. 1 elo lama sama dengan 0,687 meter. 1 pal Jawa sama dengan 1.506,953 meter. 1 pal Sumatera sama dengan 1.851,85 meter. 1 akre sama dengan 4.840 yards kuadrat. 1 cicero sama dengan 12 pun. 1 cicero sama dengan 4,8108 mm. 1 hektar sama dengan 2,471 akre. 1 inci sama dengan 2,45 cm. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai konversi satuan dan bagian-bagiannya. Semoga video yang saya berikan ini bermanfaat bagi teman-teman semua dan menjadi pelajaran buat kita. Terima kasih telah menonton video saya. Sampai jumpa.